Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang sistem ekskresi pada manusia ya. Oke, untuk sistem ekskresi pada manusia ini sebenarnya ekskresi itu kan salah satu hasil dari metabolisme tubuh. Nah, metabolisme itu ada dua hal yang dihasilkan, yaitu zat yang berguna dan zat sisa. Kalau zat yang berguna otomatis dia nanti diedarkan lagi ke tubuh. Tapi kalau zat sisa itu dan harus dikeluarkan. Untuk proses pengeluarannya itu ada defekasi, ada ekskresi dan sekresi. Defekasi pengeluaran zat sisa melalui anus. Nah, ini untuk defekasi ini sudah kita bahas di sistem pencernaan ya. Nah, ekskresi pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sekresi ini pengeluaran zat sisa, cuman ini masih dimanfaatkan oleh tubuh, biasanya berupa hormon dan enzim. Oke, fokus kita hari ini kita akan membahas tentang ekskresinya. Nah, untuk organ-organnya, ekskresi itu nih ya, ada ginjal, kulit, ada hati, ada paru-paru. Nah, kalau ginjal kan udah pada tahu kan, ginjal itu yang dihasilkan adalah urin atau air pipis. Ini penghasilnya adalah ginjal. Kalau kulit yang dihasilkan adalah ya keringat. Kalau hati itu menghasilkan zat empedu. Ini hati yang menghasilkan. Kalau paru-paru ini masih hangat banget, kemarin sudah kita bahas. Ini menghasilkan apa? CO2 atau karbon dioksida. Nah, untuk yang akan kita bahas hari ini, yang lebih difokuskan itu kepada ginjal dulu ya. Kita akan fokuskan ginjal. Nah, secara struktural, ginjal itu dia bentuknya seperti kacang merah. Nah, kalau perhatikan kan bentuknya beneran seperti kacang merah. Panjangnya ini kurang lebih 10 cm dan memiliki massa itu 1% daripada massa tubuh kita. Jadi kalau massa tubuh kitanya besar, ya, kita berukuran besar, maka ginjal kita pun juga akan besar bentuknya. Dan begitu sebaliknya. Jumlahnya ada 2, berwarna merah, terletak di bagian dorsal dinding tubuh. Kalau bahasa kitanya itu sekitar pinggang ya, kiri kanannya. Nah, terus bagian-bagian ginjal itu ada 3. Ada korteks atau kulit ginjal, medula, sumsum ginjal, pelvis renalis, rongga ginjal. Yang mana nih korteks tuh? Ini korteks ini yang bagian kulitnya terluar. Kalau medula itu yang ini, sumsum. Maaf, ini sumsum ginjal itu medula. Kalau pelvis ginjal atau pelvis renalis itu yang rongga ginjal, yang nanti akan berhubungan dengan ureter atau saluran keluarnya air pipis kita. Kayak paham ya? Kita lanjut. Nah, karena ginjal itu kan tadi ada 3 bagian ya. Ada pertama tadi korteks, medula, sama pelvis. Nah, kalau korteks itu kan kulit. Nah, gini nih. Ini korteks. Korteks ini kan kulit. Ini kulit. Nah, korteks ini disusun oleh sel ginjal yang disebut dengan nefron. Jadi dia gini. Nefron itu bahasa gampangnya adalah sel ginjal. Jadi di korteks ada nefron, di medula ada nefron, di pelvis renalis juga ada nefron, ada sel ginjalnya. Nah, si nefron ini punya 2 bagian, atau sel ginjal ini punya 2 bagian. Ada badan Malpighi sama saluran nefron. Ingat ya, jadi nefron ini. Nefron itu ada 2 bagian. Yang pertama badan Malpighi, sama yang kedua adalah saluran nefron. Gitu. Ada 2, ada badan Malpighi, ada saluran nefron. Nah, kalau di badan Malpighi ini terdapat kapsul Bowman yang seperti mangkuk.
Untuk saluran nefronnya itu ada 3. Ada tubulus proksimal, lengkung Henle, sama tubulus distal. Ya, harus bisa ngebedain ya antara saluran dengan badan Malpighi. Oke, ini kita perjelas deh tuh. Ya. Jadi korteks itu penyusunnya adalah nefron. Si nefron itu ada 2 bagian, ada badan Malpighi sama saluran nefron. Nah, untuk saluran nefron, badan Malpighi itu terdapat kapsul Bowman seperti mangkuk yang nantinya ada glomerulus. Kalau saluran nefron itu ada 3. Ingat saluran ya, tubulus proksimal, lengkung Henle, sama tubulus distal. Gitu. Nah, untuk memperlebih jelas lagi nanti di sini nih. Ini bagiannya kalau kita perbesar. Ini tubuh kita. Ini gambar ginjal kita antara kiri kanan. Nah, kalau kita perbesar lagi seperti ini. Tadi bagiannya ya, ingat ya. Korteks, kulit, medula, sumsum, sama pelvis itu rongga. Oke. Nah, si nefron kan si ginjal itu kan ada penyusunnya kan si nefron ini, si sel ginjal. Kalau diambil, dilihat selnya bentuknya seperti ini. Ya, subhanallah, rumitnya. Nah, dan ternyata di nefron kan tadi ada 2 bagian. Nah, diingat. Pertama ada glomerulus, ya, atau apa namanya tadi, badan Malpighi. Oke. Dan saluran nefron. Kalau badan Malpighi itu adanya ini nih. Ini bagian dari badan Malpighi nih. Apa ini? Ini namanya glomerulus. Jadi kalau diperbesar itu ini bentuknya. Ya. Salurannya yang mana? Saluran nefron ini. Saluran nefron itu tubulus proksimal, ya. Tubulus contortus proksimal nama lengkapnya, tapi lebih enak kita sebutnya tubulus proksimal. Ini saluran pertama, terus lengkung Henle yang mana? Nih, yang bawah nih. Nanti kan dia nyambung tuh. Dari sini ke lengkung Henle, terus ke tubulus distal. Ya, tubulus distal. Sekali lagi, jadi bagian daripada nefron itu ada 2. Ada badan Malpighi dan saluran nefron. Kalau badan Malpighi, nah ini bagian dari badan Malpighi. Nih, kalau diperbesar tuh begini badan Malpighi itu. Isinya apa badan Malpighi? Isinya adalah glomerulus yang ditutupi oleh kapsul Bowman. Ya, kalau kita nyebut secara keseluruhan gambar ini namanya badan Malpighi secara keseluruhan ya. Berarti badan Malpighi itu tersusun dari apa? Dari glomerulus dan kapsul Bowman. Bisa dipahami ya? Oke, nah salurannya tadi ya, tubulus proksimal dengan tubulus distal. Next, kita lanjutkan. Oke. Ini untuk proses pembentukan urin ya. Proses pembentukan urin itu ada 3, ada filtrasi. Filtrasi itu bahasa kitanya penyaringan ya. Ini penyaringan. Penyaringan, disaring. Kayak kalian misalnya mau bikin teh, kan biar ampas tehnya itu yang serbuk ya, biar ampas satu serbuknya itu hilang kan pasti disaring ya kan, supaya kita mendapatkan cairannya yang lebih bersih. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyaringan kembali terjadi di tubulus proksimal. Yang ketiga adalah terjadinya proses augmentasi atau penambahan zat sisa terjadi tubulus distal. Jadi intinya gini, ada tiga tahapan proses pembentukan urin. Pertama, filtrasi, ya, penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi. Ingat, reabsorpsi ya. Nih tulisannya gini nih. Reabsorpsi atau penyaringan kembali, disaring kembali nih. Udah disaring, difilter, saring lagi nih. Terus yang ketiga ini namanya proses augmentasi. Augmentasi atau penambahan zat sisa. Ingat ya, 3 tahapan. Filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Kalau filtrasi, penyaringan. Reabsorpsi, penyaringan kembali. Augmentasi, penambahan zat sisa. Oke. Nah, untuk prosesnya gimana nih?
Nih, tolong diperhatikan ya. Zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan nanti diedarkan oleh darah kan, ya masih ingat ya? Nah, eee, zat makanan tersebut dibawa oleh darah melalui pembuluh darah, ini pembuluh darah nih, ya, ini arteri. Dia dibawa oleh tanda panahnya. Nah, masuklah dia ke bagian ginjal, ini bagian ginjal ya, ini bagian ginjal. Jadi si arteri yang membawa makanan tadi, darah yang membawa makanan masuk ke dalam ginjal. Nah, bagian yang pertama dilewati oleh makanan, ya, yang dibawa tadi melalui pembuluh darah, itu adalah nih, si badan Malpighi yang ada glomerulus dan kapsul Bowman. Ini mangkuknya nih, ini mangkuknya nih, ini mangkuknya. Ini glomerulusnya di dalam nih. Apa yang terjadi di glomerulus ini? Nih, lihat, filtrasi. Jadi di sini sudah disaring, sudah ada proses penyaringan. Jadi ada yang tersaring nanti lewat masuk sini. Ya, ada yang tersaring, ada juga yang tidak. Kalau tidak nanti lanjut ke sini dia. Nah, terus kok bisa tersaring dan tidak? Ini berdasarkan bentuknya aja ya. Ukuran, maaf. Kalau misalkan dia bentuknya lebih kecil, ya, bentuknya lebih kecil, molekulnya lebih kecil, maka dia akan tersaring masuk. Tapi kalau molekulnya berukuran besar, dia akan lewat sini. Nah, kayak paham ya? Jadi pertama proses filtrasi terjadi di glomerulus tuh. Makanya tuh ya, glomerulus terjadi proses filtrasi. Oke, lanjut. Nah, hasil penyaringannya ini nanti lanjut ke bagian yang kedua. Apa? Reabsorpsi, penyaringan kembali. Kenapa harus disaring lagi? Karena ini khawatir ada beberapa zat yang ternyata masih bisa dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kita Bapak tulis nih, zatnya ya, ini ada air, ada gula, ada garam, ada urea, sama amonia. Nah, air, gula, garam ini masih dibutuhkan oleh tubuh. Makanya dia dikembalikan lagi ke sini tuh. Nah, masuk lagi ke darah. Karena masih dibutuhkan kan? Tapi urea, amonia ini kan zat yang berbahaya. Ini berbahaya. Maka dia harus dibuang. Maka ini malah lanjut. Nah, yang dua ini. Yang urea, amonia lanjut. Tapi kalau air, gula, garam itu diserap kembali, dimasukkan lagi ke dalam pembuluh darah. Ini namanya reabsorpsi. Reabsorpsi dari tubulus ke darah. Paham ya? Jadi hasil penyaringan tadi, maka akan disaring lagi, direabsorpsi. Yang dibutuhkan akan dikembalikan ke pembuluh darah, yang tidak dibutuhkan akan dilanjutkan. Itu. Nah, dari sini dia masuk ke bagian yang ketiga. Tahapan ketiga namanya augmentasi, penambahan zat sisa. Ini terjadi di tubulus distal. Ini terjadi di tubulus distal. Nah, urea amonia sudah masuk sini ya. Sudah masuk sini urea amonia. Nah, ini belum jadi urin sebenarnya. Belum jadi urin sesungguhnya. Nanti, supaya jadi urin sesungguhnya, maka akan ditambahkan zat sisa sekresi tadi. Ya. Jadi dari pembuluh darah masuk ke sini berupa hormon misalkan yang berlebihan, vitamin yang berlebihan itu nanti masuk ke sini digabungin bersama urea amonia, baru kalau sudah tercampur dia akan menjadi urin sesungguhnya. Ya, nanti kalau sudah jadi urin sesungguhnya baru akan ditampung di kantung kemih sebelum dikeluarkan, ya. Jadi intinya pertama filtrasi terjadinya di glomerulus, setelah itu reabsorpsi terjadinya di tubulus proksimal, penyaringan kembali. Ada yang dibutuhkan lagi berarti dimasukkan ke pembuluh darah, yang ini air, gula, garam. Yang tidak dibutuhkan urea amonia dilanjutkan ke tubulus distal untuk mengalami proses augmentasi. Nah, supaya jadi urin sungguhan, maka akan ditambahkan zat-zat sisa yang berlebihan hasil sekresi berupa misalkan vitamin, ya, hormon juga. Kalau yang berlebihan nanti masuk sini. Baru setelah lengkap, baru dia akan menjadi urin sesungguhnya. Oke, itu ya.
Ya, dilanjutkan ke hati. Nah, hati. Awas, ingat bentuk hati bukan love gitu ya. Ini nih, begini nih bentuknya nih. Seperti hati ayam atau hati sapi juga begitu. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Ini beratnya ini paling besar nih kelenjar ini. Sekitar 2 kilogram yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Kayak jangan ya, awas ya. Hati tuh. Jadi kalau kamu pegang mana hati? Wah, jangan ke tengah lagi, awas. Dia terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Diafragma ini adalah otot perut. Hati ini menghasilkan urea. Nah, yang tadi dibuang tadi itu, urea ini dari sini, hasilnya dari hati. Terus, hati juga menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini yang nanti dibuang bersama kotoran kita yang memberikan warna kuning pada feses atau urin. Nah, yang berasal dari hemoglobin atau sel darah merah yang telah tua dan rusak yang dihancurkan di dalam limfa. Jadi intinya gini, sel darah merah kita yang sudah mati itu akan dirombak oleh hati, nanti hasilnya ini cairan empedu. Cairan empedu nanti dibuang, dicampurkan bersama urin dan feses yang memberikan warna kuning pada kotoran kita. Nah, ini ya, untuk keterangannya sel darah merah yang di dalam hati ini akan dipecah menjadi hemin dan globin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu. Namanya bilirubin dan biliverdin, nama warnanya. Zat warna ini akan memberikan warna feses dan urin menjadi kekuningan. Ya. Dan globin ini dipakai kembali karena untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Ya. Oke, kita lanjut. Ini paru-paru. Ah, ini paru-paru kita bahas lagi nggak apa-apa ya. Kemarin walaupun sudah di sistem pernafasan kita bahas lagi nggak apa-apa. Ini bentuk paru-paru kita ada 2 bagian. Nah, ini terletak di dalam rongga bagian atas, terus dia dibatasi oleh diafragma dan maaf, dibatasi oleh otot dan rusuk. Kalau yang bawah itu dibatasi oleh diafragma, otot perut kita. Terus paru-paru itu ada 2 bagian, paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri dari lobus. Maksud lobus itu kan lipatannya. Lihat nih, di sini wah, kalau misalkan kita gambarkan begini. Sebentar. Oke. Loh, mana nih? Jadi kalau paru-paru kanan ya, ini yang kalau misalnya secara dengar kita ya, ini lobusnya begini nih. Yang satu gitu. Jadi ada 3 bagian, satu, yang ini 2, ya, yang ini 3. Yang kalau yang kiri itu ada 2 bagian, kayak gini. Oh, itu ya. Terus fungsi paru-paru dalam sistem respirasi itu menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Ini fungsinya dalam sistem respirasi karena dia mengeluarkan karbon dioksida, CO2 dan uap air atau H2O. Oke, kita lanjut. Ini kelainan-kelainannya nih dalam atau penyakit pada sistem respirasi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya memiliki sistem respirasi yang baik, berfungsi dengan normal. Untuk ginjal sendiri ada batu ginjal. Batu ginjal ini adalah pengendapan garam kalsium yang ada di dalam rongga ginjal. Jadi ini si garam kalsium ini mengendap di, kalau rongga ginjal namanya apa? Pelvis renalis. Dia mengendap di situ. Sehingga nanti urin yang akan keluar itu terhambat. Biasanya ini nanti akan dibantu dihancurkan bukan hanya sebagai dengan obat-obatan herbal, tapi juga bisa digunakan dengan laser ya, dihancurkan. Nefritis ini radang ginjal yang ada di bagian glomerulus. Jadi gini, glomerulus itu kan proses pertama ya penyaringan. Jadi kalau misalkan terjadi radang di bagian glomerulus, maka proses penyaringannya akan terhambat dan akan banyak yang seharusnya disaring ya, nutrisi yang disaring itu maka akan banyak yang terlewat.
Diabetes mellitus, ini kadar gula yang tinggi. Diabetes mellitus ini ya ini sebenarnya dari nefritis juga nih, ya. Yang seharusnya disaring malah dia ikut ke dalam darah dan ikut terbuang bersama urin. Dan gagal ginjal, salah satu ginjal tidak berfungsi. Ini banyak kelainannya. Gagal ginjal ini kalau kita ada dua nih. Kalau satu ginjal tidak berfungsi, itu masih bisa ya, yang satunya masih bisa difungsikan. Cuman lebih berat kerjanya. Paling cara penanggulangannya ya cangkok ginjal. Ini kulit itu sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya, tapi makanya Bapak nggak bahas di awal. Untuk kelainannya, diantaranya adalah biduran, bentol-bentol tidak beraturan dan terasa gatal. Terus ringworm ini bercak-bercak kemerahan pada kulit. Kalau bahasa kerennya mah ini kali apa namanya kurap lah ya. Ini ringworm ini kurap. Ini disebabkan oleh jamur. Penyakit hati, bukan sakit hati. Di antaranya aja ya, ini ada hepatitis A dan B atau radang hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Terus paru-paru. Di antaranya adalah TBC, tuberkulosis. Ini akibat dari infeksi bakteri. Bakterinya ya tadi, tuberkulosis. Terus asma. Asma ini merupakan penyempitan saluran pernapasan. Ini bisa karena alergi makanan, cuaca, atau dan memang asma ini merupakan salah satu penyakit yang diturunkan, ya, yang diwariskan. Oke, itu mungkin penjelasannya dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau yang belum paham boleh nanti komen di bawah atau japri ke Bapak. Silahkan ya. Terima kasih. Pesan Bapak tetap kalian jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau mau keluar gunakan masker. Setelah itu cuci tangan dengan sabun. Ya, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.